saling kenal mengenal, memahami. Saya pernah gini, Pak Dokter. Seorang pendakwah itu kan harus menguasai budaya sebenarnya, etika, norma dan lain-lain. Jadi ketika saya ngisi di suatu daerah, ya kan, ketika saya orang Sumsel gitu kan, orang Sumsel berdakwah ke daerah Jawa, ya kan, tentu saya harus walaupun satu bangsa Indonesia, tentu cara karakter berdakwahnya juga berbeda. Yang kedua, saya mencoba untuk menghargai budaya mereka, gitu kan, seperti itu. Ini sesama ya, sesama Indonesia, gitu kan, seperti itu. Contoh di Lombok, dia ada namanya tahlil Yasin itu ada hari ke-9. Kalau kita kan bulan 7 nih, kali 9. Ya kan? Dan budaya di situ kita harus menghargai, ya kan? Terus cara berpakaian kayak mana gitu kan, kita sesuaikan seperti itu kan, pada umumnya kan seperti itu. Makanya saya memakai sesuatu yang kira-kira dipakai oleh umat Islam keseluruhan, mau golongan apa, sarung kan Nusantara ya, ya kan, Nusantara ya, sarung kan Nusantara. Jadi ketika saya pakai celana di Lombok, agaknya kurang diterima saya, karena ngapa? Dianggap saya air tentu gitu kan. Nah, sedangkan mayoritas itu dikatakan Nahdiyin, dia NW, Nahdlatul Wathon. Maka saya dapat informasi di situ, kalau nggak pakai jubah, pakai sarung, gitu kan, pakai baju yang biasa, nggak pakai batik gitu kan. Jadi ketika kita berdakwah pun, walaupun satu bangsa, satu Indonesia, sukunya juga berbeda, ya kan. Minimal pakaian yang secara umum Nusantara, Indonesia kita pakai, ya kan, seperti itu. Ya, saya lihat juga ada orang-orang habaib dia pakai sarung, karena itu pakaian Nusantara seperti itu. Muhammadiyah juga pakai sarung, ada yang pakai sarung gitu kan, seperti itu. Sampai seorang orator, seorang yang diutus oleh Soekarno, Kiai Agus Salim, ketika di PBB dia pakai sendal caklakan dengan sarung, pakai kuya hitam gitu kan. Wah, itu. Nah, artinya di kita saja cara gini aja, beragama Islam, cara mandikan mayit aja kita berbeda. Betul. Ya kan? Ada yang pakai batang pisang, ada keluarga nyanturin seperti ini. Artinya ketika ada seorang ustadz, saya sering lihat ustadz itu bertengkar ya, karena ustadz ini dari lokal di kampung sebelah, kampung ini kita datang ustadz dari Palembang gitu. Udah baik itu mandi mayit itu harus pakai ini, sedangkan di kampung itu pakai pisang remote, ya kan? Nah, ini ustadz yang pendatang tadi tidak menghargai budaya. Padahal inti ajaran itu memandikan. Jadi memandikan aja ribut sejam, ya kan, karena tidak memahami tadi kan, seperti itu. Nah, memang berpeluang untuk saling menghujat ini Islam. Kenapa? Ya kan? Karena setiap inti ajaran itu kan memandikan. Nah, cuman budaya memandikan, gaya pikir orang itu berbeda-beda. Tapi kan maknanya mandi, ya kan? Nah, seperti itu. Atau ada orang memasukkan mayit di dalam kuburan. Ada yang pakai azan, ada pakai koman, ada yang tidak sama sekali kan, seperti itu. Nah, di setiap daerah itu kan berbeda. Ada yang ngubur ke tengah malam ya kan, kayak di Jawa. Nah, saya Ustadz Palembang, nggak ada di kami tuh kubur tengah malam, nggak boleh itu, gitu kan. Nah, ini tidak menghargai budaya. Padahal intinya kan menguburkan. Nah, inilah Pak Dokter yang hari ini kan perdebatan hal-hal ajaran inti, tapi timbul seni dalam ajaran itu yang diributin seni itu. Tapi ketika balik marojinya kepada ajaran, lupa mereka, ya kan, inti hakikatnya ya lupa. Padahal seni ini untuk menghiasin saja sebenarnya kan. Cara, metode. Iya kan, metode memandikan. Sehingga berbeda wilayah, berbeda masyarakat, metodenya, caranya berbeda-beda. Berbeda, ya kan? Cara berpikir, karena ulamanya pertama di situ dia berpikir seperti ini, mandi ke mayit. Karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan juga. Ya kan? Pertama budaya menguburkan. Kan budaya menguburkan bukan Nabi Muhammad loh, Cak. Itu di zaman
Habil dan Kabil. Iya. Jadi Habil dan Kabil itu mau menguburkan saudaranya, kakaknya. Gimana cara menguburkannya nih? Mau diapain? Akhirnya dia melihat burung, burung gagak yang menggali tanah. Oh, sedang apa? Sedang menguburkan burung gitu kan. Oh, begini cara menguburkannya. Maka dia pikir, burung saja yang nggak punya akal gitu kan bisa kubur, dapat inspirasi lah si Kabil untuk, maka hari ini kalau pembunuhan ya dikubur. Ya kan? Ya. Jadi pembunuhan pertama kali yang dikubur itu yang Habil dikubur oleh Kabil. Jadi kalau hari ini ada orang ngubur ke mayat sedalam-dalamnya biar ketahuan polisi, itu budaya di Kabil. Zaman Adam kan seperti itu. Jadi ada yang menguburkannya melalui dibakar terus dibuang ke laut. Itu zaman Musa. Musa juga begitu. Jadi artinya intinya menguburkan, ya kan? Cara bagaimana mayat itu tidak membaukan, seperti itu. Nah inilah ajaran. Quran itu kan ajaran inti. Ajaran inti itu bagaimana menjadi manusia yang bisa merahmati alam semesta dan merahmati alam semesta ini dan baik flora dan manusia antara manusia, ya kan? Nah artinya ketika kita baca surat 49 ayat 13, Tuhan lagi ingatin, kujadikan kamu laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal gitu kan. Berarti di sini yang kita bermasalah. Ini inti ajarannya. Jadi arti ini bagaimana orang itu saling mengenal melalui gotong royong. Ya kan, seperti itu, melalui media, dan setiap zaman berubah gitu, seperti itu. Mungkin kita tidak tahu ke depan apakah wayang kulit itu akan berganti dengan wayang yang ada di ini, kan tergantung sesuai generasi. Kalau masih generasi hari ini di zaman wali yang abad 14 gitu, dulu saya zaman tahun 90 nih di Jawa, ya kan, 94 itu wayang itu sampai pagi itu. Tapi ketika saya datang ke sana sekarang nih, udah nilai-nilai itu kurang, nggak lagi di radio itu udah hilang. Berubah. Dulu layar tancap gitu loh, ya kan? Ya. Ada layar tancap, terus ada wayang gitu kan, dibuat itu. Nah sekarang kan sudah berubah orang, ya kan? Artinya tidak kamu rubah saja, tidak kamu sebutkan bahwa wayang kulit mau dibunuh atau mau dihentikan, itu pun akan terjerumus dengan budaya yang berkembang dengan olah pikir yang anak-anak generasi yang ke depan akan berkembang. Tidak kau bunuh pun dia akan hilang sendiri. Budaya yang budaya itu akan berpengaruh dengan ilmu dan pemikiran itu. Ya, karena budaya itu tumbuh di masyarakat, dijunjung oleh masyarakat dan dipedomani masyarakat. Ya. Ketika masyarakatnya sudah berubah pedoman, dia akan berubah budaya itu sesuai perkembangan zaman. Jadi tidak perlulah kita, karena bagaimana melaksanakan sebuah ajaran dengan budaya yang setempat tadi. Iya. Lama-lama inovasi ilmu akan bertambah, cara menegakkan ajaran pun lebih praktis, seperti itu, ya kan? Lebih praktis gitu kan, seperti itu. Dulu orang pergi haji sampai setahun, sekarang orang pergi haji cukup 40 hari, bahkan ada yang 13 hari inti hajinya saja gitu, seperti itu, dengan teknologi yang hari ini. Jadi artinya tidak perlu budaya itu mau mengatakan bid'ah atau tidak bid'ah. Hari ini Cak, dalam beberapa minggu ini soal azan atau speaker, mungkin ke depan akan hilang juga, ya kan? Orang tak butuh azan lagi nanti, ya kan? Kenapa? Orang pakai TV udah cukup, kan? Tidak diazan di masjid aja, TV sudah asal maghrib udah azan gitu kan? Bahkan teman-teman itu di setiap HP udah pasang, kalau maghrib jam ini pasang nih alarmnya kan? Jadi tidak diazan itu juga pakai azan di sini kan, seperti itu. Jadi artinya model seni budaya seperti ini tidak perlu diusik-usik, ya kan? Biarlah pola pikir, karena budaya itu berpengaruh dengan pola pikir dan keilmuan manusia itu. Tidak penting diperdebatkan. Yang penting itu apa manfaatnya. Itu. Ya, manfaat buat masyarakat, sehingga masyarakat hidup rukun dalam perbedaan-perbedaan. Kalau dokter sendiri ketika menganalisis yang dilahatkan itu jauh tuh kan,
prasejarah. Prasejarah. Artinya patung-patung megalitik tadi ya. Ya. Kalau kita generasi yang sekarang meneliti itu, kira-kira Pak Dokter itu apa manfaat daripada hikmah itu? Ya. Jadi Budaya. dari hasil penelitian, nah tentunya dalam penelitian ini pun sama seperti yang di proses budaya tadi. Jadi para peneliti itu berupaya untuk memahami, untuk mengenal, kan saling mengenal, saling kenal itu, mengenali pemikiran mereka masa lalu. Nah, ketika saya meneliti itu, oh ternyata patung-patung ini semuanya menghadap ke gunung. Setelah saya perhatikan, menghadap ke bukit atau menghadap ke air. Artinya mereka punya pemikiran gunung, bukit dan air itu wilayah suci buat mereka. Berarti di dalam wayang itu kan simbol tertinggi kan gunung. Di wayang juga ada gunungan. Ada yang pertama kali buka acara ya, itu kan? gunungan namanya kan. Gunungan. Nah, gunungan itu sama nilai filosofisnya dengan megalitik Pasemah itu. Jadi di dalam masyarakat megalitik Pasemah itu mereka punya prinsip kosmologis. Mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Apa itu? Dirinya, mikrokosmos, diri kita, makrokosmos, alam semesta, tempat diri kita hidup, dan yang tak terjangkau itu, yang menciptakan kita itu, metakosmos. Artinya wilayah goib yang tidak terjangkau dengan akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita hamba, makhluk yang terbatas, yang fana. Nah, inilah metakosmos. Jadi ada segitiga kosmologi. Nah, di gunungan juga itu menggambarkan kosmologi. Gunungan itu segitiga bentuk intinya. Jadi ada mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Sehingga dalam pewayangan itu sesungguhnya menggambarkan konsep-konsep filosofis tadi. Kalau paham. Kalau paham. Kalau nggak paham, Kalau nggak paham, salah memaknai. Sesat. kadang nggak tahu hakikatnya kan, nggak seperti tahu itu. hakikat. Seperti itu. Makanya ayat tadi saling kenal mengenal itu untuk saling memahami. Jadi ketika Pak Dokter meneliti itu, berarti ada pembelajaran. Ada nilai yang bisa dilestarikan karena prinsipnya itu artinya mereka tetap bersahabat dengan alam. Mereka tetap memperhatikan gunung, memperhatikan sungai, memperhatikan bukit, karena itu penting buat hidup kehidupan mereka. Nah ini dilupakan. Bahkan manusia sekarang kan menjauh dari alam. Makanya alam ribut. Manusia berupaya hidup di ruang AC yang terkurung, tidak terhubung dengan udara bebas, tidak kena matahari. Mereka berkurung sehari-harian itu di dalam ruangan AC, di mobil, dari rumah naik mobil ber-AC, masuk ke gedung kantor, mall pakai AC semua. Akhirnya manusia terlepas dari alam. Nah, salah satu nilai yang bisa kita ambil dari megalitik Pasemah adalah hidup bersahabat dengan alam, menyatu dengan alam. Karena dia menghadap ke gunung, ke bukit maupun ke sungai. Wajar kalau Rasulullah itu diutus untuk alam sebenarnya kan. Iya. Cuman kita artinya banyak orang yang tidak tahu juga kan. Di dalam Quran itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah itu, si Rasul tadi, rahmat yang terbesarnya untuk diutus untuk alam. Dan kita jauh dari alam. Menjauh. Padahal ada leluhur kita menyatu dengan alam. Bersahabat dengan alam. Mengapa dikatakan bersahabat? Di antara patung-patung itu ada yang bentuknya manusia berpelukan dengan gajah, memangku harimau. Itu yang di patung sana. Di megalitik Pasemah itu. Artinya mereka bersahabat dengan alam. Bukan musuh. Nah, yang terjadi sekarang harimau itu musuh. Sehingga dia ditembak, dibunuh. Akibatnya manusia tidak bersahabat dengan alam. Terus yang kedua, kan geografi yang berbeda, tempat yang berbeda, itu membentuk manusia yang pelangi yang berbeda. Atau apa sih? Pelangi, sifat, karakter. Ya. Gak bisa orang Arab kan perang pasir tuh. Ya, panas, ya kan? Tapi mayoritasnya dia makan kambing kan? Ya. Mungkin emosionalnya tinggi gitu. Ya. Nah, kalau Indonesia kan lebih banyak dia di daerah
orang yang di pinggir gunung, pinggir bukit, pinggir sungai dengan Hutan orang tropis. di kota, tropis kan. Ya. Orang yang hidup di kota dengan hidup di pinggir bukit, pinggir sungai itu kan berbeda. Ya kan? Bagaimana penelitiannya itu seperti itu? Ya, jadi dalam penelitian itu dia harus komprehensif. Tidak hanya melihat yang kasat, yang apa fisik, struktur, tapi juga harus melihat nilai-nilai yang melingkupi hasil budaya itu, sehingga kita akan mendapatkan nilai-nilai dari sebuah peradaban. Sebenarnya fitrah itu, budaya dan agama sebenarnya satu. Betul. Ya kan? Karena sumbernya dari akal manusia yang menjadi fitrah dari Tuhan. Surah 30-30. Ya kan? Jadi agama dan budaya itu sebenarnya adalah sebuah fitrahnya Tuhan. Ya kan? Fa'aqimu wajhaka lid-din hanifan. Din itu kan aturan. Ya. Hanifan din ini kan diatur agama. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. La tubdilu la tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyimah. Walakin aksarun nas tidak mengetahui. Aksarun nas la ya'lamun. Maka hadaplah wajahmu dengan lurus dengan agama Allah, dengan dinul Allah, ya kan? Tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Yang tadi kan menurut fitrahnya. Tidak ada yang merubah fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi artinya akal fitrahnya Allah. Nah, ketika hasil akal tadi, kalau dia tidak menggunakan tafakar berpikir tadi, menghasilkan sebuah karya budaya dan seniman macam-macam, berarti dia keluar dari fitrahnya Allah. Jadi ketika ada orang, bagaimana ajaran Tuhan ini tersebar melalui akal tadi, bagaimana bisa diterima di suatu tempat, biar ditampilkan dalam bentuk wayang, itu adalah fitrahnya Allah. Betul. Ya kan, hakikatnya seperti itu. Ya kan. Jadi artinya ketika orang tidak menerima fitrahnya Allah, pola pikir manusia di setiap tempat yang berbeda, berarti dia keluar dari jalur fitrahnya Allah dan dia menentang Allah seperti itu. Karena setiap manusia tidak bisa disamakan pola pikirnya karena pola pikir manusia itu sesuai dengan tempat, lokasi dan geografinya. Ya kan? Kalau orang di dalam hutan, diam di pinggir sungai, pola berpikirnya tetap seperti itu. Ya, seperti Baduy gitu, seperti itu. Seperti orang Eropa di dunia, orang yang di Eropa, misalnya orang-orang yang hobi ke mall, pola pikirnya juga berbeda seperti itu. Budayanya juga berbeda seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin ada teman-teman. Jadi mungkin penutup ya, penutup. Jadi hakikatnya baik budaya, agama itu sebagai fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, terutama makhluknya yang istimewa, yang diistimewakan karena diberi akal. Nah, akal inilah yang menjadi fitrah dari Allah bagi manusia untuk hidup berbudaya. Karena tanpa akal ini tidak ada budaya. Kaku ya? Kaku. Ya seperti katakanlah hewan yang tidak punya akal. Dia punya otak, tapi tidak punya akal berpikir, tidak mampu berpikir. Nah, sehingga dia tidak menghasilkan budaya. Dia hanya instinktif, naluri. Bergerak dengan naluri. Tumbuhan tumbuh karena sinar matahari. Dia naluri instinktif. Begitu juga hewan, dia lapar makan. Itu juga instinktif. Sementara manusia dengan berpikir, dengan akalnya hidup itu menghasilkan budaya. Dan budaya itu sesuai dengan fitrah Allah, hasil buah pikir tadi, ya kan? Jadi karena hubungannya dengan akal tadi. Jadi ketika budaya orang luar, mau budaya barat, budaya Arab datang ke budaya di Indonesia, seorang yang budaya yang menghargai fitrah, saling menghargai, saling kenal mengenal, ya kan, baik dalam maupun luar. Hakikatnya budaya ini apa, ajarannya apa, ya kan. Berarti wali-wali dulu paham benar dan mengenal benar, dan dia mempelajari bagaimana ketika budaya peninggalan sejarah yang ada di Persia dianjurkan di zaman
Umar bin Khattab, disitulah Cak yang hari ini sampai ada permusuhan antara Syiah dengan Sunni. Salah satunya budaya yang hari ini direbutkan oleh Palestina dengan Israel itu juga sebenarnya budaya. Artinya yang direbutkan peninggalan sejarah yang mereka rebutkan sebenarnya. Sebagai ahli bait tadi sebenarnya yang direbutkan itu ahli bait budaya tadi kan seperti itu. Sama mungkin kalau kita kayak berebut juga kali ini kan budaya Sriwijaya itu banyak macam lah, ya kan. Budaya provinsi Jambi mengatakan kami lah Sriwijaya, ini ya seperti itu. Ya artinya ini yang terjadi gitu kan. Tapi yang penting kan memang sunnahnya cara berpikir berbeda-beda dan bukan kita mencari pembenaran tapi bagaimana mencari kebenaran. Kalau mencari pembenaran tidak ketemu. Seperti karena dengan akal-akalan dan terimbullah hawa kan, hawa nafsu, kepentingan. Nah, dia hukum itu sesuai kepentingan politik, agama bisa digunakan politik, dan karena untuk menjatuhkan sebuah budaya tadi hanya dibuat-buat ajaran itu bid'ah, itu haram, itu syirik, itu musyrik. Tapi itu mengakibatkan terpecah belah. Akhirnya kita bukan untuk menyatukan tapi timbullah perselisihan. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipersoalkan. Yang penting itu bagaimana kita memikirkan hidup sejahtera. Itu yang paling penting. Itu yang penting karena manusia itu tujuannya hidup sejahtera. Nah, maka negara harus memikirkan agar bangsa dan rakyat Indonesia ini sejahtera. Itu yang harus dipikirkan. Bukan memikirkan, memperbincangkan, memperdebatkan hal-hal yang remeh-temeh. Masih berpikir kulit, orang sudah sampai puncak langit. Inilah kelemahan kita, Cak, sebagai makhluk Eden. Surga Eden. Kalau ngomongnya Indonesia ini serpian surga, tapi orang-orang tidak dalam surga. Karena apa? Masih suka berselisih. Hal-hal yang sepele kecil, ya kan? Orang-orang di luar negeri perdebatan mulai berpikir yang luas sekali. Itu yang luar biasa. Oke, Cak. Terima kasih. Malam hari ini Dr. Irwan MMS terima kasih besar-besarnya yang luar biasa. Sahabat-sahabat mungkin tidak hanya menikmati, tidak ada yang bertanya, menyimak saja. Terima kasih sahabat-sahabat yang malam hari ini. Jadi malam hari ini tadarus kita sungguh luar biasa. Artinya membuka pikiran kita. Jadi selama manusia punya akal, punya pikiran, maka dia akan menghasilkan sebuah budaya, sebuah pikiran. Dan itu sudah diajarkan orang-orang dahulu, prasejarah, sejarah, dan kita milik orang yang sudah modern seperti ini. Jadi tidak usah diributkan. Yang penting, yang perlu kita tahu, setiap budaya di situ ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat yang nampak di kita, tapi yang paling penting apa sih hakikat dari isi sejarah itu sendiri. Oke, sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, semoga malam hari ini dengan